Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 yang isinya makna dari masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, hari ini kita akan membahas 4 makna yang terdapat di 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Selamat mengikuti. Bapak harap dapat mengikuti dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas terkait secara umum makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Makna secara keseluruhan. Apa itu maknanya? Merupakan sumber motivasi dan inspirasi yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu hal yang dicita-citakan dan ingin ditegakkan. Jadi semua yang ada di dalam pembukaan alinea Undang-Undang Dasar harus atau kita cita-citakan akan kita tegakkan. Nah, itu pembukaannya. Sekarang kita akan bahas 4 makna dari 4 alinea pembukaan UUD. Nah, ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan. Oke, ini alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Alinea pertama dimulai dengan kata bahwa. Kalau alinea kedua dan perjuangan. Alinea ketiga dimulai dari atas berkat rahmat Allah. Alinea keempat kemudian daripada itu. Nah, ini gambaran umum tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Maknanya ini dia. Alinea pertama. Alinea pertama itu dia menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bukan hak perorangan ataupun individu, tapi semua orang berhak untuk merdeka. Semua orang berhak untuk merdeka. Merdeka dalam hal ini berarti dia lepas dari penjajahan. Nah, ini yang diharapkan dari alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu dapat kita lihat di kalimat pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi di alinea pertama memiliki makna yang pertama merdeka, yang kedua implementasi HAM terkait dengan kebebasan. Nah, ini makna dari alinea pertama. Bapak harap bisa. Kalau tidak bisa silahkan di pause dan diputar lagi dari awal. Selanjutnya kita akan melihat makna dari alinea kedua. Alinea kedua secara umum dia menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Masih textbook banget kata-katanya. Kita lihat maknanya di slide berikutnya. Nah, ini isinya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna yang pertama. Nah, makna yang pertama terdapat dalam kata perjuangan. Berarti makna yang pertama di sini Indonesia
memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan. Oke, dengan perjuangan atau usaha sendiri. Nah, inilah cara Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Itu makna yang pertama. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi makna dari kata merdeka, makna dari kata bersatu, makna dari kata berdaulat, makna dari kata adil, dan makna dari kata makmur. Jadi di alinea kedua ini cukup banyak maknanya, ada 6. Makna pertama sudah, 2, 3, 4, 5, 6 di slide berikutnya. Oke, kita lihat. Oke, yang pertama ini makna kata merdeka. Ya, makna kata merdeka. Makna kata merdeka dalam hal ini diartikan negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasib sendiri. Itu merdeka. Negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini yang menjadi pengertian kata merdeka. Oke, ini sudah menjadi makna kedua kata merdeka. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas makna ketiga, yaitu bersatu. Ya, tadi kan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berarti ini menjadi makna ketiga. Bersatu apa? Ya, tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itu makna bersatu. Ya, makna bersatu. Kalau mau disingkat, berarti tiap warga negara punya tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jadi kompak. Ya, jadi kompak. Berarti intinya dari makna ketiga dari kata bersatu untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, itu dia. Ini menjadi makna kata bersatu. Sekarang tinggal adil dan makmur. Berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Makna berdaulat. Makna berdaulat mirip dengan makna merdeka yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, di sini dia mengartikan berdaulat itu bebas menentukan tujuan, bebas menentukan nasib dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri. Ya, dan intinya dia sederajat dengan bangsa lain. Ini yang menjadi makna dari berdaulat. Dia dapat menentukan tujuan, menentukan nasib sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri. Jadi tidak ada intervensi lagi dari orang-orang atau tidak ada intervensi dari negara lain. Itu maksud dari berdaulat. Selanjutnya adil. Ya, selanjutnya adil. Adil di sini diartikan bahwa setiap warga memiliki kesetaraan hak dan kewajiban. Ya, jadi tidak ada warga atau warga negara khusus, tidak ada yang punya kekebalan hukum, jadi semuanya sama rata. Ya, itu yang dicita-citakan, adil. Selanjutnya makmur. Inti dari makmur ini adalah
terpenuhinya kebutuhan. Intinya itu, terpenuhi kebutuhan dari warga negara. Ya, bukan berlebih, tapi di sini intinya terpenuhi kebutuhan. Bukan menjadi orang yang konsumtif, tidak, tapi intinya apa yang kamu butuhkan terkait kehidupanmu, baik makan atau pangan, sandang, papan. Nah, itu dikatakan makmur. Bukan punya mobil 10, rumah 200 baru dikatakan makmur, tidak. Tapi terpenuhinya kebutuhan. Ya. Nah, itu keseluruhan dari makna alinea kedua. Kita akan membahas makna alinea ketiga. Ya, dalam alinea ketiga tidak lagi dijelaskan terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Tidak lagi dijelaskan di situ. Tapi secara tidak langsung di dalam pembukaan ada tercantum kata-kata bebas dari penjajahan. Ya, jadi pernyataan proklamasi untuk merdeka dengan bebas dari penjajahan itu tidak dapat dipisahkan. Jadi secara tidak langsung di dalam pembukaan tetap ada dinyatakan bahwa bangsa Indonesia bebas dari penjajah. Oke. Namun di dalam alinea ketiga proklamasi diartikan, saya tulis di atas ya, proklamasi di sini diartikan sebagai titik kulminasi. Nah, diartikan sebagai titik kulminasi. Apa yang dimaksud dengan titik kulminasi? Merupakan titik puncak. Ya. Titik puncak dari apa? Perjuangan melawan penjajah. Nah, itulah yang dimaksud dengan titik kulminasi. Oke, itu makna yang pertama. Makna yang kedua. Makna yang kedua, di sini terdapat kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti makna yang kedua diartikan bangsa Indonesia mengakui nilai religius. Nah, mengakui nilai religius. Kalau kamu mau kaitkan dengan sila Pancasila, berarti dia ada dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dia. Oke, ini yang menjadi makna kedua dari alinea ketiga. Oke, makna berikutnya. Oke, makna berikutnya. Ada di dalam alinea ketiga tertulis kebangsaan yang bebas. Nah, kebangsaan yang bebas dengan kata lain Indonesia mengakui hak kodrati. Nah, apa hak kodratinya? Untuk kehidupan yang bebas. Nah, ini dia kehidupan yang bebas. Nah, inilah yang menjadi makna dari alinea ketiga. Terakhir, kita akan bahas tentang makna alinea keempat dari pembukaan UUD. Alinea keempat menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan. Selain pokok-pokok pemerintahan, di alinea keempat juga terdapat
Yang pertama itu terdapat tentang tujuan negara. Nah, ini juga terdapat dalam alinea keempat. Tujuan negara dalam alinea keempat dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan khusus. Ini dia. Tujuan khusus yaitu pertama dalam tujuan khusus menjelaskan tentang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini dia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan kita buat singkat, tumpah darah Indonesia. Nah, ini satu dari tujuan khusus. Tujuan khusus yang kedua. Yang kedua itu dia memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini dia. Tujuan khusus yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang menjadi tujuan negara secara khusus, ya. Ini yang menjadi tujuan negara secara khusus. Selanjutnya kita lihat tujuan negara secara umum. Nah, tujuan negara secara umum hanya satu, isinya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini dia. Ini tujuan negara secara khusus dan umum. Selain tujuan negara, di alinea keempat juga terdapat tentang politik luar negeri, yaitu bebas dan aktif. Bebas tidak memihak siapapun, aktif dalam perdamaian dunia, ya. Yang ketiga dalam alinea keempat, pembukaan keempat, dia menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya. Jadi kedudukan pembukaan UUD dia lebih tinggi. Nah, jadi kedudukan Undang-Undang Dasar dalam pembukaannya lebih tinggi daripada pasal-pasal ataupun ayat-ayat. Nah, itu dia. Ya, itu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, di dalam pembukaan UUD juga dijelaskan Indonesia ini negara republik dengan kedaulatan rakyat. Nih, berikutnya di alinea keempat juga terdapat dasar negara Pancasila. Nah, ini dia. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, di pembukaan UUD itu terdapat dia tujuan pembangunan. Nah, tapi untuk tujuan pembangunan dia sama dengan tujuan negara, baik secara khusus ataupun umum. Jadi itu sama. Ya. Oke, demikian batas akhir pembelajaran kita. Target akhir kita sampai dengan PTS. Jadi PTS kamu persiapkan diri mulai dari bab 1 sampai dengan bab 2, tapi hanya bagian yang A.
Oke, demikian pembelajaran kita telah selesai. Saya harap kalian bisa belajar dengan baik dan saya tunggu nanti hasil-hasil PTS-nya. Bapak yakin pasti bagus. Oke, demikian. Selamat belajar.